Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Ingat, ini soal peruntukan loh. Ya. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini si Agus salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Nah kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu, atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah si Agusnya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ada potensi kuat Agus pun bisa sebenarnya dikenakan pasal penggelapan, tapi sampai sekarang Novi belum melaporkan balik. Menurut aku ini sebuah langkah yang bijak ya. Kalau Novi mau cari masalah juga ya udah saling lapor aja. Tapi kan sampai saat ini sampai aku ngebuat video ini belum ada laporan balik untuk Agus. Padahal dia pun bisa melaporkan begitu. Pasal 372 KUHP itu yang tentang penggelapan ada beberapa pasal ya, tapi kalau aku lihat yang paling dekat adalah yang pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan tindak pidana paling denda ya paling banyak Rp900.000. Kita punya semua bukti-buktinya dan pengakuannya bahwa 95,8 juta ini tidak memang dipergunakan. Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95,780 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95,800 itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah, rupanya mungkin ada pengurangan denda, jadi sehingga pelunasan uang itu untuk rumahnya itu 35 juta aja, gitu. Nah, di situ kan terdapat banyak unsur-unsur. Nah, itulah yang kita nggak ngerti. Kenapa kok kita menemukan hal itu, Mas Agus justru malah menyerang Novi gitu kan? Justru ini kepentingan terbaik Mas Agus. Saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, nggak usah takut. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelaporin si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, jadi kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Kayaknya ini bukan idenya dari Agus ataupun juga istrinya. Siapakah sosok-sosok yang membisiki Agus untuk akhirnya melaporkan? Kalau aku lihat dari pelaporan beberapa hari lalu pada saat Farhad Abbas dan juga tim itu membawa Agus, istrinya, kemudian Wawa beserta anak-anak dan juga suaminya, bahkan dikatakan laporan ini adalah laporan yang pertama. Kalau 3 hari nanti, artinya mungkin besok ya terakhir ya kalau nggak salah, batas untuk mengembalikan uangnya. Nanti itu kita akan melaporkan lagi dari pihak istrinya, terus dari pihak keluarganya Wawa seperti itu. Ya terlalu memaksakan sih sebenarnya, karena ini ya Agus juga punya potensi dan juga Wawa itu bisa juga dikenakan ya keluarganya. Yang ditransfer itu atas nama Miftah atau siapa gitu, bukan atas nama rekeningnya Wawa. Tetapi pada saat ditelusuri lebih dalam, apakah uang tersebut dinikmati oleh si penerima transfer yang ada dalam catatan tersebut, ataukah semuanya, ataukah sendirian gitu loh. Itu juga bisa kena satu keluarga. Kalau ngomongin soal saling melaporkan, aku rasa bisa saling lapor semuanya teman-teman. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian.
Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober, benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya, Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober, benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat.